Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar Ustazah baik, kabar teman-teman baik semua. Jadi sekarang kami akan mempresentasikan makalah kelompok 2. Nah, apa sih yang akan kami bahas? Jadi judul kami adalah hakikat profesi. Yang akan kami bahas di sini adalah pengertian dari profesi. Ya, kita jelaskan apa maksud profesi, lalu apa yang menjadi prinsip-prinsip profesionalisme, lalu organisasi profesi, kualifikasi dan sertifikasi profesi, lalu pandangan Islam tentang profesi tersebut. Nah, teman-teman kan tahu tidak semua pekerjaan dapat digolongkan kepada pekerjaan yang profesional. Suatu pekerjaan dikatakan profesional apabila pekerjaan tersebut hanya dapat dikerjakan oleh orang yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan profesi. Jadi profesi dalam bahasa Inggris adalah profession, ya. Dalam bahasa Belanda profesi. Nah, yang merupakan arti dari bahasa Latin professio yang bermakna pengakuan atau pernyataan. Kata profesi juga terkait secara genetik dengan kata okupasi. Okupasi dalam bahasa Indonesia ya, occupation dalam bahasa Inggris dan occupatio dalam bahasa Latin yang bermakna kesibukan atau kegiatan atau pekerjaan atau mata pencaharian. Dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Ya, keahliannya apa saja? Keterampilan, kejuruan dan sebagainya. Nah, banyak nih pendapat-pendapat para ilmuwan ya. Jadi menurut Tilaar, profesi itu pekerjaan yang juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi. Lalu juga menurut Danim, profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advice kepada orang lain. Lalu menurut Mudhafir, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Contoh profesi ya, guru. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Jadi guru ya, yang menjadi guru harus memiliki keahlian tertentu, yaitu keahlian mengajar, mampu menguasai pembelajaran dan sebagainya. Nah, dari seluruh pemaparan dapat dilihat ya, dapat kita simpulkan profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya. Sedangkan profesional berkaitan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Nah, yang kedua adalah prinsip-prinsip profesionalisme. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. Jadi guru yang tidak memiliki bakat atau minat dalam mengajar maka tidak mampu menjadi guru. Yang selanjutnya, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Ya kan nggak mungkin lulusan bahasa Arab mengajarkan bahasa Inggris gitu, sedangkan dia tidak ahli dalam bahasa Inggris. Lalu selanjutnya, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Tadi sudah disebutkan sebelumnya ya. Lalu memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Lalu memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Jadi kadang di sekolah-sekolah itu ada tingkatan-tingkatan guru gitu ya, guru yang tetap, guru yang ini. Jadi sesuai dengan keprofesionalannya atau tugas yang didapatkan di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat ya. Jadi mengajar itu tidak hanya mengajar namun sekaligus belajar ya. Jadi itu yang maksud belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Itu sudah dijamin ya oleh sekolah yang di mana guru tersebut mengajar di sana. Lalu memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru ya. Jadi organisasi tersebut akan dijelaskan nanti oleh teman kita. Nah, jadi tak dapat dipungkiri bahwa diharuskan terdapat prinsip-prinsip profesionalisme tersebut agar seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang profesional
dalam pekerjaannya. Nah, untuk organisasi, kualifikasi serta pandangan Islam tentang profesi itu akan dibahas oleh teman kita Isnaini Uswatun Hasanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Putri Aulia. Yang poin ketiga, organisasi profesi. Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Kemudian organisasi profesi keguruan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian di Indonesia, jenis-jenis organisasi keguruannya ada 4, yaitu yang pertama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada 20 November 1945, yaitu setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, Ikatan Sarjana Pendidikan Islam. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awal organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut kongresnya yang pertama di Jakarta. Yang keempat, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi pendidikan yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Selanjutnya yang poin keempat, kualifikasi dan sertifikasi profesi. Kualifikasi profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 42 dinyatakan bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang mengajar serta sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian, ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Terkait dengan kualifikasi dan kompetensi guru, maka dapat dirujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dapat dilihat pada kualifikasi guru terdiri dari yang pertama, kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana atau S1 dalam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Seperti jika ingin mengajar PAUD harus mempunyai pendidikan yang di bidang PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Begitupun dengan SD atau MI, SMP atau MTS,
serta SMA atau MA. Begitupun seterusnya. Yang kedua, kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan dan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Kemudian, sertifikasi. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang dibina. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang lulus sertifikasi guru. Secara spesifik, manfaat sertifikasi guru adalah melindungi profesi pendidik dalam praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra profesi pendidik. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional. Yang ketiga, menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang keempat, menjadi wahana penjaminan mutu bagi penyelenggaraan program penyiapan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dan layanan serta hasil pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Poin yang terakhir, pandangan Islam mengenai profesi tersebut bisa dilihat dalam lingkungan pondok pesantren sebagai salah satu miniatur pendidikan Islam. Seorang guru tidak disyaratkan memiliki kualifikasi pendidikan tertentu. Tidak ada catatan sejarahnya seorang guru akan mengajar dimintai keterangan ijazah pendidikan tertentu, sekalipun puluhan tahun belajar dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Bukan ijazah yang dilihat oleh masyarakat, tapi kemampuannya dalam mengamalkan ilmu dan manfaatnya bagi masyarakat. Jadi kalau di pandangan Islam ini tidak ada kualifikasi mengenai ijazah pendidikan tertentu. Jadi lebih ke kompetensi amaliyahnya yang dilihat oleh Islam. Kompetensi amaliyah ini kemudian melahirkan sertifikasi guru agama. Bila hanya lingkup kecil biasanya cukup disebut ustadz. Namun bila pengaruhnya sudah luas, apalagi ditambah dengan kemampuannya memimpin pesantren dengan santri banyak, maka akan tersanding sertifikat gelar kiai. Tidak setiap orang bisa memperoleh sertifikat ini karena masyarakat memberikan khusus pada orang tertentu dengan kriteria tertentu. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Putri Aulia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke saya Putri Aulia. Jadi saya akan mengambil kesimpulan di sini. Nah, apa saja yang dapat kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh saya tadi? Yang pertama dan teman kita tadi, Isnaini Uswatun Hasanah. Yang pertama adalah profesi itu dapat dimaknai sebagai pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Sedangkan profesional berkaitan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan tujuan dari administrasi pendidikan, yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Lalu juga tak dapat dipungkiri bahwa diharuskan terdapat prinsip-prinsip profesionalisme yang tadi kami paparkan di atas agar seseorang dapat dikatakan sebagai orang profesional dalam pekerjaannya. Selanjutnya, organisasi profesi tadi sudah disebutkan ya apa aja. Ada PGRI, ada ISPI. Nah, itu adalah wadah perkumpulan orang-orang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu.
Nah, lalu kualifikasi kompetensi guru tadi disebutkan ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dan juga dalam perspektif Islam, seorang pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila memiliki pikiran kreatif dan terpadu serta mempunyai kompetensi profesional religius. Oke, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua puas dengan apa yang kami sampaikan. Semoga juga Ustazah senang. Semoga juga tidak ada revisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.